Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Etika Profesi dengan anggota saya Adila Olip Azadini, NIM P102. Saya Afina Naila Zain dengan NIM 103. Saya Alif Laila Nur Khalifa dengan NIM 104. Saya Anggi Madika dengan NIM 105. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Etika profesi. Menurut Mukhtar 2016, etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Menurut Lubis 1994, berpendapat bahwa etika profesi merupakan sikap hidup berupa kesedihan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Definisi etika. Menurut bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Menurut Bertens 2001, etika sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan kehidupan manusia. Menurut Franz Magnus Suseno 1987, etika sebagai salah satu dari 6 cabang filsafat yaitu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Adapun teori-teori etika yang pertama egoisme, menurut Rahel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang kedua, deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani kuno, Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Yang ketiga, utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility, yang berarti bermanfaat, menurut Bertens 2000. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat dikenal, the greatest happiness of the greatest numbers. Yang keempat ada teori hak. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Yang kelima ada teori etika otonom. Teori etika otonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepada dengan kehendak Tuhan atau Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Tuhan atau Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Yang keenam, teori keutamaan. Teori keutamaan atau virtue yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma. Namun demikian, dalam sejarah etika teori keutamaan tidak merupakan suatu yang baru.
Sebaliknya, teori ini mempunyai suatu tradisi lama yang sudah dimulai pada zaman filsafat Yunani kuno. Selanjutnya adalah jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika dibagi menjadi 4, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika umum, dan juga etika khusus. Next. Yang pertama, etika deskriptif. Etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang hendak diambil. Next. Selanjutnya adalah etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Selanjutnya ada etika umum. Etika umum berarti berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Selanjutnya yaitu etika khusus. Etika khusus merupakan sebuah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus yang didasari dengan cara teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Next. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Fungsi etika ada 3. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Next. Selanjutnya yaitu contoh etika tenaga kesehatan. Di sini kami dasarkan pada prinsip-prinsip etika tenaga kesehatan. Yang pertama ada autonomi. Autonomi atau self-determination yaitu sikap menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis tanpa unsur paksaan. Jadi contohnya nanti apabila pasien hendak diberikan sebuah intervensi, namun pasiennya tidak menghendaki, maka tenaga medisnya tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian ada beneficence. Beneficence mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan resiko dan juga biaya. Selanjutnya ada non-maleficence, yaitu sebuah prinsip untuk menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melanggar tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Jadi, seorang tenaga medis harus melakukan pelayanan yang maksimal kepada pasien supaya terdapat respon dan juga hasil yang baik dan tidak memperburuk kondisi pasien. Next. Selanjutnya yaitu confidentiality, yaitu institusi kesehatan dan komponen tenaga kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Selanjutnya yaitu fidelity, yaitu menepati janji. Fidelity dibutuhkan setiap tenaga kesehatan untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu fiduciarity, yaitu hukum hubungan atau etika kepercayaan antara 2 atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara profesional kesehatan dengan pasien. Selanjutnya yaitu ada justice. Justice yaitu sikap moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya atau mendistribusian dari keuntungan, biaya, dan juga resiko secara adil. Kemudian ada veracity. Veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Selanjutnya, kasus-kasus etika kesehatan dan penyelesaiannya.
Yang pertama, pembukaan praktik ilegal. Bagi calon dokter atau bidan ataupun fisioterapi yang ingin mendapatkan izin membuka praktik pelayanan kesehatan masyarakat tidaklah mudah. Menurut beberapa sumber yang didapat, bagi calon dokter ataupun fisioterapi, syarat untuk mendapatkan surat izin praktik atau SIP adalah lulus uji kompetensi dan mendapatkan surat tanda registrasi dari Konsil Kesehatan Pusat atau KKP. Dengan berbagai persyaratan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka beberapa calon dokter atau fisioterapis melakukan secara instan, yaitu membuka praktek tanpa surat izin atau bisa disebut juga dengan praktek ilegal. Masyarakat banyak yang tidak mengerti akan hal itu. Masyarakat hanya tahu jika seorang dokter atau fisioterapis telah membuka praktik. Padahal tidak semua pelayanan masyarakat telah mendapatkan izin. Jika terjadi masalah, maka masyarakatlah yang akan dirugikan. Solusinya, Dinas Kesehatan setempat melakukan pendataan semua lokasi pelayanan kesehatan yang terdapat di daerahnya. Kemudian meminta menunjukkan surat izin praktik atau SIP yang asli pada setiap pelayanan kesehatan untuk pendataan dan memverifikasi keabsahan SIP yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan secara berkala antara 6 sampai 1 tahun sekali. Yang kedua, penjualan obat tanpa resep. Ada beberapa jenis obat yang dalam pembelian dan penggunaannya harus menggunakan resep dokter, ada juga yang tidak. Tetapi dalam keadaan yang sebenarnya, banyak toko obat atau apotek yang menjual secara bebas obat yang seharusnya menggunakan resep dokter dengan takaran dosis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, ada beberapa masyarakat yang menyadari akan pelanggaran tersebut. Solusinya, Dinas Pemerintah dan Dinas Kesehatan lebih memperketat penjualan obat yang menggunakan resep dokter. Salah satunya dengan cara mengeluarkan peraturan yang mengharuskan penggunaan resep dokter untuk obat-obat yang memang tercantum informasi harus dengan resep dokter. Menindak tegas bagi yang melakukan pelanggaran tersebut. Dinas Kesehatan setempat secara berkala melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap toko-toko obat dan apotek-apotek. Yang ketiga, sampah medis. Baru-baru ini banyak pemberitaan tentang banyaknya sampah medis yang dibuang sembarangan oleh pihak unit pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan ditemukan di sekitar pemukiman warga. Hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan sampah medis tersebut. Beberapa masyarakat memanfaatkan sampah medis itu untuk mainan anak-anak, misalnya suntikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan terutama bagi kesehatan anak-anak tersebut, karena di dalam sampah medis terdapat berbagai macam penyakit. Kita tidak tahu penyakit apa saja yang dapat menjangkiti dari sampah medis tersebut. Solusinya, setiap unit pelayanan masyarakat harus memiliki tempat khusus untuk pembuangan sampah medis. Pemerintah harus ikut andil membantu dan mengawasi atas pembangunan ini. Jika sampah medis tersebut ingin didaur ulang harus disterilisasikan terlebih dahulu agar tidak ada penyakit yang hinggap atau dimusnahkan agar masyarakat tidak dapat menggunakan sampah medis untuk kepentingan apapun. Dan juga Dinas Kesehatan melakukan inspeksi secara berkala, secara acak ke unit-unit pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, profesi. Definisi profesi. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesi menurut para ahli, yang pertama menurut Komarudin. Profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Yang kedua, menurut Profesor H.M. Arifin tahun 1995, profesi adalah suatu bidang keahlian khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkan. Yang ketiga, menurut Wojo Wasito, WJS Purwadarminto pada tahun 1982, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan profesional secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, profession yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian yang mempunyai keahlian. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Tit Azahirtian pada tahun 1994, dalam bukunya Profil Pendidikan Profesional menyatakan bahwa pada hakikatnya profesi adalah suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan karena terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Kemudian, pengertian dari profesional. Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Atau seseorang
seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedarnya untuk mengisi waktu. Jenis-jenis profesi, yaitu yang pertama ada profesi di bidang hukum. Profesi di bidang hukum bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di kehidupan masyarakat. Contohnya polisi, notaris, pengacara atau advokat, hakim, dan jaksa. Profesi di bidang kesehatan, yaitu dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, radiografer, rekam medis. Profesi bidang pendidikan, yaitu ada guru, dosen, tutor, ustadz, konselor. Profesi bidang teknik, yaitu ada teknik sipil, profesi di bidang teknik informatika, profesi di bidang teknik mesin, profesi di bidang teknik industri, dan profesi di bidang teknik elektro. Profesi bidang keuangan, yaitu ada konsultan keuangan, pembukuan dan audit, dan akuntan. Profesi bidang militer, yaitu ada militer profesional, militer praetorian, dan militer revolusioner profesional. Profesi fisioterapis adalah seorang praktisi medis yang bertugas untuk mendiagnosis, memperbaiki, dan mengobati, serta memelihara berbagai gangguan kesehatan yang mempengaruhi gerakan dan kemampuan fungsi maksimal tubuh. Pada umumnya, gangguan gerak dan hambatan beraktivitas dapat diakibatkan oleh cedera, penyakit, proses penuaan, atau kondisi tertentu. Peran fisioterapi juga dibutuhkan bagi pasien pasca menjalani suatu operasi pembedahan, guna membantu mempercepat proses pemulihan dan membantu pasien untuk dapat kembali bergerak dan beraktivitas dengan aman. Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Selain penguasaan metodologi yang memungkinkan untuk mendapat etika penelitian, diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak etis dalam melakukan penelitian. Prinsip etika penelitian, lembar persetujuan atau informed consent. Lembar persetujuan atau informed consent, lembar persetujuan berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, tata cara penelitian, manfaat yang diperoleh responden, dan risiko yang mungkin terjadi. Pernyataan dalam lembar persetujuan jelas dan mudah dipahami sehingga responden tahu bagaimana penelitian ini dijalankan. Untuk responden yang bersedia maka mengisi dan menandatangani lembar persetujuan secara sukarela. Yang selanjutnya ada anonimitas. Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut hanya diberi kode. Next. Yang selanjutnya ada confidentiality atau kerahasiaan. Tidak akan menginformasikan data dan hasil penelitian berdasarkan data individual, namun data dilaporkan berdasarkan kelompok. Selanjutnya ada sukarela. Peneliti bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan secara langsung maupun tidak langsung dari peneliti kepada calon responden atau sampel yang akan diteliti. Sistem etika penelitian, yaitu yang pertama keselamatan subjek penelitian diutamakan, 2 keikutsertaan subjek bersifat sukarela dan tertulis, 3 subjek berhak mengundurkan diri, 4 yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Kalau peneliti belum berpengalaman, maka ada supervisi dari peneliti senior berpengalaman. 5 proposal harus dinilai segi ilmiah dan etika. Proposal disetujui, penelitian boleh dilakukan. Prinsip etika dalam kesehatan yaitu menghormati otonomi partisipan, penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitian,
mencegah, meminimalkan kerugian dan atau meningkatkan manfaat bagi semua partisipan, menghormati kepribadian partisipan, keluarga dan nilai yang berarti bagi partisipan, dan memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Hak cipta dalam penelitian. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memiliki dua bagian hak di dalamnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. 2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. 3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Dan 5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan atau mutilasi ciptaan. Pembatasan hak cipta. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau mengubah suatu ciptaan, produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Plagiarisme, penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Jenis plagiarisme, ada plagiarisme verbatim, plagiarisme struktur gagasan, plagiarisme prafarasa, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, plagiarisme kain perca atau patchwork. Pencegahan plagiarisme. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi mengamanahkan poin penting yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan pencegahan plagiaris. Salah satu poin penting itu adalah berupa publikasi karya ilmiah secara terbuka atau open access, sehingga dapat diakses secara mudah melalui infrastruktur yang telah ditentukan. Ini merupakan daftar pustaka dari hasil pencarian kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.